Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa ya, karena pada kesempatan kali ini kita masih diberikan umur panjang, kesehatan, rahmat hidayat sehingga kita masih bisa mengikuti pertemuan ke-7 setelah pertemuan ke-7, dan ini adalah pertemuan pertama setelah Anda melakukan UTS ya. Saya harap Anda masih tetap semangat dalam mengikuti perkuliahan ini dan tetap kita mematuhi protokol kesehatan, karena bagaimanapun kita sebagai tenaga kesehatan kita harus bisa memberikan contoh yang baik dalam pemutusan mata rantai COVID-19 ini ya. Pada kesempatan ini saya akan sedikit membahas tentang apa itu praktek yang direkomendasikan. Nanti secara mendalam Anda akan mencari lebih dalam lagi, lebih luas lagi tentang apa sih praktek-praktek yang direkomendasikan dalam pelayanan kebidanan ya. Karena di pertemuan ke-6 kemarin kita sudah membahas tentang praktek-praktek yang merugikan, jadi di sini kita akan membahas tentang praktek yang direkomendasikan, artinya praktek yang menguntungkan, sehingga hal ini direkomendasikan ya. Di sini kita akan membahas tentang khususnya pada masa persalinan ya, diantaranya yaitu IMD, inisiasi menyusu dini, kemudian posisi persalinan dan mobilisasi dini. Untuk posisi persalinan dan mobilisasi dini kemarin kita sudah banyak sekali membahas. Di sini kita akan membahas sedikit bagaimana sih proses persalinan yang lebih direkomendasikan ya, sesuai dengan kebutuhan. Artinya kalau pada kala satu fase laten sebaiknya ibu menggunakan posisi apa, kemudian fase aktif seperti apa, dan juga sesuai dengan kondisi yang ada ya. Nah, berdasarkan dari survei World Health Organization ya, dia menyatakan bahwa lebih dari 3.000 ibu pasca persalinan di beberapa negara ya menunjukkan bahwa ibu ini tidak memberikan inisiasi menyusu dini atau pemberian ASI minimal pada 1 jam pertama setelah bayi ini lahir ya. Hal ini dibuktikan bahwa hanya sekitar 38,33% ya yang diberikan IMD ya. Terutama di negara berkembang. Di negara berkembang ini hanya sepertiga bayi ya usia 0 sampai dengan 6 bulan yang diberikan ASI eksklusif. Kenapa IMD ini sangat erat hubungannya dengan ASI eksklusif? Penelitian evidence base sudah membuktikan bahwa kesuksesan bayi di dalam IMD akan mempengaruhinya dalam kesuksesannya terhadap ASI eksklusif ya. Nah, sekitar 39% bayi baru lahir ya, hanya sekitar 39% bayi baru lahir yang mendapatkan inisiasi menyusu dini atau ASI di jam pertama kehidupannya ya. Misalnya di Ethiopia ini hanya sekitar 51,50% ya bayi yang bisa dilakukan skin to skin ya, kontak dari kulit ke kulit antara ibu dan bayi ya. Kemudian di Brasil bagian timur misalnya hanya sekitar 16,1% ya bayi yang mendapatkan IMD. Sedangkan di Indonesia sendiri capaian ASI eksklusif di Indonesia ini belum mencapai target, di mana target IMD atau target dari ASI eksklusif itu sekitar 80% ya. Sedangkan cakupannya pada tahun 2015 itu hanya sekitar 55,7% saja ya. Nah, ada memang beberapa provinsi di Indonesia yang mereka mempunyai cakupan ASI eksklusif yang sudah tinggi, misalnya di Nusa Tenggara Barat dan juga di Sulawesi Utara ya, masing-masing dengan 86,9% dan 71,6% ya. Artinya bahwa IMD ini sangat penting karena ini merupakan kesuksesan yang dapat menjadi indikator suksesnya bayi mendapatkan ASI eksklusif ya. Banyak sekali pengertian tentang IMD atau inisiasi menyusu dini ya. Jadi bukan inisiasi menyusui dini, bukan, tapi menyusu ya, di mana
bagaimana bayi yang menyusu ya. Kalau menyusui berarti dia yang memberikan susu ya, artinya ibu yang menyusui ya. Tapi kalau bayi yang minum ASI berarti namanya menyusu ya. Jadi inisiasi menyusu dini ya. Nah, inisiasi menyusu dini ini banyak sekali definisinya, pengertiannya ya. Dari masing-masing referensi itu berbeda ya. Ada yang mengatakan bahwa IMD adalah meletakkan bayi secara tengkurap di dada atau perut ibu ya, sehingga kulit bayi melekat pada kulit ibu ya. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa IMD adalah proses pemberian ASI sesegera mungkin pada bayi selama 30-60 menit setelah kelahirannya ya. Kemudian ada yang mengatakan juga bahwa IMD atau early initiation ya, yaitu atau menyusu secara dini ya, itu dikatakan bahwa merupakan permulaan menyusu dini adalah bayi mulai menyusu segera setelah lahir ya. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa IMD adalah proses bayi menyusu segera setelah dilahirkan, di mana bayi dibiarkan mencari puting susu ibu sendiri dan tidak dituntun ke puting ibu. Artinya bayi berdasarkan kemampuan bayi sendiri untuk dia mencari puting susu. Jadi kita sebagai bidan atau sebagai ibu, kita tidak mengarahkan puting susu itu ya. Kemudian IMD ini juga merupakan suatu proses di mana bayi begitu dilahirkan dari rahim ibu tanpa dimandikan terlebih dahulu segera diletakkan di atas perut atau dada ibu ya, dengan kulit melekat atau bersentuhan langsung pada kulit ibu ya. Nah, dari definisi ini semua dapat kita simpulkan bahwa IMD atau kita sepakati bersama bahwa IMD adalah proses menyusu sesegera mungkin dalam 1 jam pertama ya, dengan tidak memberikan intervensi atau tidak mengarahkan bayi ya, menuntun bayi ke puting susu ya, artinya gitu. Jadi IMD ini adalah proses menyusu sesegera mungkin setelah bayi lahir, sebelum dia mandi, tanpa kita menuntun untuk menunjukkan di mana puting susu itu, dan di situ juga terjadi perlekatan antara kulit ibu dan kulit bayi ya. Kenapa harus terjadi perlekatan? Nanti kita lihat ya. Nah, sebenarnya IMD ini ya dapat dilakukan pada semua jenis persalinan, baik persalinan normal, pervaginam, persalinan seksual, persalinan menggunakan alat, vakum, forceps dan sebagainya ya. Semua jenis persalinan ini bayinya bisa di IMD, tapi nanti kita lihat apalagi syarat yang diperbolehkan pada saat pemberian IMD ini ya, ada syaratnya. Nah, selain itu, IMD ini juga harus dilakukan sekurangnya 1 jam ya, sekurangnya 1 jam mulai dari kita menaruh di perut atau dada, kemudian bayi mulai merangkak ya, kemudian dia mencari puting ya, kemudian dia akan melakukan IMD ya, dia akan menyusu. Nah, kita tahu ya bahwa ASI adalah hadiah terindah dari seorang ibu kepada bayinya ya. ASI merupakan hadiah terindah dari seorang ibu kepada bayinya. Harus digarisbawahi ya, yang disekresikan oleh kedua belah payudara ya, berupa makanan alami. ASI ini merupakan makanan alami atau susu terbaik yang bernutrisi ya, berenergi tinggi dan mudah dicerna, serta mengandung komposisi nutrisi yang seimbang dan sempurna untuk tumbuh kembang bayi setiap saat, siap disajikan dalam suhu kamar dan bebas terkontaminasi. Artinya ASI ini on demand, kapan saja bayi mau ibu bisa memberikannya ya. Berbeda dengan susu formula, ibu kalau bayi mau otomatis ibu harus membuatnya, harus menghangatkan air ya, kemudian harus menyiapkan susunya, membuatnya dan sebagainya. Tapi kalau untuk ASI ya, air susu ibu sendiri, kapan saja bayi mau silakan ibu langsung mengeluarkan dan bayi sudah bisa
menyusu ya, langsung bayi bisa menikmatinya ya. Jadi komposisi ASI ini sendiri ya, ASI ini diberikan sesuai dengan kebutuhan bayi. Artinya bahwa pada usianya dia mendapatkan kebutuhan sesuai dengan usianya ya. Misalnya komposisi ASI pada hari pertama sampai ketiga itu adalah isinya kolostrum ya. Kita tahu bahwa kolostrum ini memiliki nilai gizi yang lebih tinggi daripada ASI biasanya. Untuk itu pada saat IMD bayi itu akan menikmati kolostrum itu ya, sehingga ini akan memberikan manfaat yang lebih besar kepada bayi ya. Nah, pada hari ke-1 dan ke-3 itu adalah kolostrum, di mana kolostrum ini mengandung energi, laktosa, lemak, protein, mineral ya. Imunoglobulinnya sangat tinggi ya. Imunoglobulinnya kalau dibandingkan dengan imunoglobulin yang keluar pada ASI matur ya, ini sekitar 3 kali lipat ya, 3 kali lipat dari ASI matur ya. Jadi di kolostrum itu dia mengandung imunoglobulinnya lebih tinggi dibandingkan dengan ASI maturnya ya, sehingga kolostrum ini baik untuk kekebalan tubuh bayi ya. Kemudian dia mengandung disolin ya, kemudian mengandung laktoferin ya. Untuk masa transisi yaitu masa 4 sampai 10 hari ya, itu adalah ASI transisi. Di ASI transisi ini juga tidak kalah dengan ASI kolostrum. Dia juga mengandung energi, laktosa, lemak, protein dan juga mineral ya. Sedangkan di ASI matur adalah ASI yang keluar di atas 10 hari dan sebagainya ya. Itu mengandung komposisinya sama dengan kolostrum, namun memang untuk imunoglobulinnya dia jauh lebih rendah daripada komposisi di kolostrum ya. Nah, ASI sendiri dia mempunyai keuntungannya bukan saja untuk bayi ya, bukan saja untuk ibu, tapi keuntungan pemberian IMD ini keuntungannya untuk ibu dan juga untuk bayi ya. Untuk bayi dengan bayi melakukan IMD ini bayi akan mendapatkan asupan kolostrum. Yang tadi sudah saya sampaikan bahwa kolostrum mengandung gizi yang 3 kali lebih banyak daripada ASI ya. Nah, bayi akan segera mendapatkan asupan kolostrum. Kemudian dengan asupan kolostrum ini diharapkan dapat melindungi bayi dari berbagai penyakit karena terjadi peningkatan kekebalan tubuhnya ya. Kemudian bayi yang mendapatkan IMD dia akan memiliki berat badan ideal. Artinya bayi kalau diberikan ASI ya, bayi yang diberikan ASI ini walaupun sampai misalnya usia 1 tahun terlihat bayinya gemuk sekali, tetap nanti dia berat badannya akan ideal. Artinya karena dia gemuknya ini bukan karena gemuk dari glukosa yang didapatkan dari susu yang lain ya. Artinya dia akan memiliki berat badan lebih ideal ya. Kemudian, nah ini bisa nih menjadi satu penelitian baru untuk ibu-ibu sekalian. Misalnya ada yang mau meneliti tentang perbedaan berat badan antara bayi yang mendapatkan ASI eksklusif dan bayi yang tidak mendapatkan ASI eksklusif ya. Ini bisa menjadi satu referensi baru. Kemudian dengan IMD akan mempererat hubungan antara ibu dan bayi ya, artinya ada terjadi bonding attachment ya, ikatan yang kuat antara ibu dan bayi. Kenapa akan terjadi ikatan kuat? Pada saat dia diletakkan di dada ibu, ritme jantung, ritme napas, ritme jantung daripada ibu dan bayi itu dia akan selaras ya, sehingga akan terjadi rileks, bayinya rileks, ibunya rileks dan santai ya. Itu sudah ada bonding di situ, dia sudah mulai mencium yang mana ibunya ya. Nah, kemudian dengan IMD juga mampu menurunkan risiko kematian bayi ya. Bayi akan tidak mudah sakit karena kekebalan tubuhnya baik ya, sehingga risiko untuk kematian bayi juga akan lebih kecil. Kemudian hal ini juga akan memberikan kekebalan pasif pada bayi ya, akan memberikan kekebalan pasif secara
kepada bayi secara langsung. Kemudian bayi yang mendapat IMD akan mampu meningkatkan kecerdasannya, ya. Dia akan mampu meningkatkan kecerdasannya karena tadi kandungan daripada kolostrum itu, ya. Kemudian akan membantu bayi dalam mengkoordinasikan, artinya bayi akan belajar bagaimana dia mengisap, kemudian menelan, dan juga dia bernafas, ya. Ini kita akan melatih bayi seperti itu. Selain itu juga mampu untuk menghambat terjadinya hipotermi. Penelitian menunjukkan bahwa ibu yang pada saat persalinan, ya, dia akan memiliki suhu tubuhnya 1 derajat lebih tinggi daripada suhu tubuhnya yang tidak bersalin, gitu ya. Misalnya ibunya memiliki suhu tubuh 36 pada saat normal, tapi pada saat persalinan dia memiliki suhu tubuh 1 derajat lebih tinggi, artinya 37 derajat. Jadi hal ini menyebabkan bayi ini tidak hipotermi karena dia mendapatkan kehangatan dari kulit ibu, ya. Kemudian untuk ibu, ya, untuk seorang ibu ini akan memberikan banyak juga keuntungan dan manfaat. Di antaranya yaitu dapat merangsang keluarnya hormon oksitosin dan prolaktin, ya. Dengan bayi berada di perut ibu, bayi akan menendang-nendang, meremas-remas susunya ibu, ya. Kemudian dia mencari, mengusap, ya, dan sebagainya, sehingga hal ini akan menyebabkan merangsang keluarnya hormon oksitosin dan prolaktin. Kita tahu sendiri bahwa hormon oksitosin dan prolaktin ini adalah dua hormon yang artinya yang dominan pada saat menyusui, di mana hormon prolaktin ini berfungsi untuk memproduksi ASI, sedangkan hormon oksitosinnya yaitu berfungsi untuk pengeluaran ASI, ya. Nah, selain hormon oksitosin ini untuk pengeluaran ASI, hormon oksitosin yang nanti keluar pada ibu ini akan membantu untuk merangsang kontraksi rahim, ya. Rahim akan berkontraksi dengan adekuatnya, sehingga pada saat kelahiran plasenta akan lebih baik, ya, akan lebih baik dengan adanya kontraksi rahim. Setelah plasenta lahir, ya, kontraksi rahim juga akan lebih bagus sehingga dapat mengurangi terjadinya perdarahan pasca salin, ya. Kemudian sama tadi bahwa dengan adanya kontak kulit dari ibu ke bayi, ya, akan membuat satu hubungan bonding attachment, ya, akan menjalin sebuah hubungan kasih sayang antara ibu dan bayi, ya. Kemudian tadi detak jantung, ya, kemudian pernafasan antara ibu dan bayi akan lebih stabil dan tenang, ya. Hormon oksitosin ini juga dijuluki sebagai hormon cinta, ya. Jadi kalau hormon cinta, hormon oksitosin keluar, itu dia akan membuat perasaan ibu lebih tenang, lebih mencintai, lebih menghargai, ya, lebih menerima, ya. Artinya dia menerima bayinya dia senang akan bayinya ini, ya. Sehingga hal ini juga dapat menghambat terjadinya postpartum blues atau depresi pada saat persalinan, ya. Nah, apakah semua bayi bisa dilakukan IMD? Tadi kan kita sudah lihat bahwa pada semua jenis persalinan boleh dilakukan IMD. Nah, IMD sendiri ini ada syarat-syaratnya. Artinya apakah semua bayi yang lahir ini boleh diberikan IMD? Jawabannya tidak, ya. Ada syarat-syarat yang harus didapatkan oleh yang harus dimiliki oleh bayi, sehingga bidan bisa memutuskan bayi ini diberikan IMD atau tidak. Di antaranya yaitu berat badan. Berat badan bayi yang bisa diberikan IMD adalah berat badan di atas 2000 gram. Artinya walaupun bayi ini prematur, tapi kalau berat badannya di atas 2000 gram, dia boleh diberikan IMD, ya. Dengan catatan, ya, bidan tetap harus menjaga kehangatannya, membantu menjaga kehangatannya dengan memakaikan selimut, memakaikan topi, ya, kepada bayi. Kemudian yang kedua yaitu bayi memiliki suhu tubuh yang stabil, yaitu 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Nah, untuk menjaga suhu tubuh ini, ya, membantu menjaga suhu tubuh
ibu ini tadi bahwa harus diberikan selimut, diberikan topi ya, dan mengatur suhu ruangan. Kalau ada menggunakan AC, silakan AC-nya dipadamkan. Kalau misalnya jendelanya terbuka, anginnya terlalu kuat, silakan ditutup ya. Kemudian syarat yang berikutnya yaitu bayi harus dapat bernafas secara spontan tanpa alat bantu, karena susah kalau misalnya bayi memakai alat bantu pernafasan kemudian diberikan ASI ya, disuruh menyusu gitu ya, tidak susah seperti itu ya. Jadi bayi yang tanpa menggunakan alat bantu pernafasan ya. Yang keempat yaitu kadar gula darah stabil, artinya lebih dari 50 mg per desiliter. Nanti silakan ibu-ibu mencari referensi bagaimana kita menilai bahwa kadar gula darah bayi ini bagus atau normal ya. Nah, selain yang tadi saya sampaikan syarat-syarat IMD ini juga pada peraturan pemerintah nomor 33 tahun 2002 tentang pemberian ASI eksklusif ya, mengatakan bahwa pelaksanaan IMD ini tidak dapat dilaksanakan apabila terdapat indikasi medis ya, yang tadi sudah kita sampaikan bahwa IMD ini tidak bisa dilakukan jika ada indikasi medis dari bukan saja bayi tapi pada ibu dan bayi ya. Apa saja itu ya, misalnya indikasi medis pada faktor ibu ya. Indikasi medis pada faktor ibu ini ya, di mana seorang ibu yang melahirkan ini dia memiliki penyakit, di antaranya misalnya dia memiliki penyakit jantung yang berat ya, penyakit jantung yang berat, kemudian dia pada saat persalinan dia menderita eklamsi, menderita preeklamsi ya. Dan di situ ada intervensi pemberian obat-obatan yang banyak ya yang telah diberikan, sehingga hal ini akan ditakutkan faktor daripada obat-obatan ini akan mempengaruhi bayinya, karena ada obat-obatan yang dapat diabsorpsi, artinya yang bisa obat-obatan yang bisa langsung ke air susu ibu ya, itu yang ditakutkan nanti akan mempengaruhi bayinya. Silakan Anda mencari ya, tugas Anda mencari obat-obatan apa sajakah, jenis obat-obatan apa sajakah yang digunakan ibu pada kasus-kasus misalnya jantung, preeklamsi dan eklamsi yang bisa mempengaruhi ASI ya. Nah, kemudian selain itu ibu dengan karsinoma payudara ya yang menyebabkan terjadinya metastasis, artinya sudah ada penyebaran dan sebagainya ya, sehingga hal ini ditakutkan akan menular kepada bayinya, maka itu juga tidak boleh diberikan IMD ya. Kemudian ibu dengan penyakit ya, yang penyakit lain yang ditakutkan dapat secara langsung menular kepada ibu, misalnya pada saat ini yaitu COVID-19. Ibu dengan terkonfirmasi COVID-19 ada prosedur bagaimana dilakukan IMD ya. Kalau dilakukan IMD berarti kan ibunya harus menggunakan N95, kemudian menggunakan face shield, kemudian menggunakan APD lengkap ya, untuk bayinya mungkin disusui. Kalaupun tidak disusui ya, tidak direkomendasikan untuk disusui, maka bayi tidak diberikan IMD ya. Kemudian untuk faktor bayi tadi sudah banyak ya tentang suhu, berat badan ya, dan gula darahnya dan lain-lain. Selain itu, jikalau bayi yang dilahirkan kemudian kita melihat ada indikasi-indikasi lain, misalnya bayi kejang-kejang ya, kemudian menderita sakit berat dan sebagainya ya, kemudian bayi tidak memiliki refleks isap dan menelan yang baik ya, ditakutkan hal ini akan menyebabkan terjadi aspirasi, sehingga bukan memberikan efek yang bagus kepada bayi, malah terjadi bayinya akan aspirasi dan bisa menyebabkan meninggal ya itu. Kemudian walaupun sebenarnya untuk refleks mengisap menelan ini kan di usia kehamilan
32 dan 35 minggu ini sudah mulai terbentuk ya di dalam proses kehamilannya ya. Nah, untuk itu kemudian bayi yang memiliki misalnya cacat bawaan ya, dengan sumbing yang sudah derajatnya sudah tinggi sehingga dia tidak bisa mengisap dengan baik ya. Kalau dia mengisap mungkin bisa keluar dari hidung dan sebagainya ya. Untuk keadaan patologis pada payudara ya, yang dimana bahwa pada rawat gabung ya, pada saat ini kan kita harus melakukan rawat gabung ya, tidak boleh lagi rawat terpisah. Nah, rawat gabung akan membentuk satu ikatan yang baik dan bayi akan leluasa untuk kapan saja dia ingin menyusu, akan lebih dekat dan sebagainya ya. Nah, untuk keadaan patologis payudara ini harus memerlukan konsultasi atau pemeriksaan lebih lanjut dari dokter ya, tentang apakah dia bisa menyusui bayinya atau tidak ya. Misalnya ibu dengan abses payudara ya, abses payudara di mana mungkin ASI-nya ini sudah ada bercampur nanah ya, kemudian diperlukan tindakan insisi dan sebagainya, otomatis ini mungkin tidak bisa untuk menyusui bayinya ya. Mengapa? Karena kan tujuan dari ibu menyusui bayinya ini kan supaya mendapatkan kolostrum ya, mendapatkan ASI yang baik. Tapi kalau yang diisap adalah darah dan nanah, untuk apa? Artinya ini justru akan memberikan efek yang tidak baik bagi bayi ya. Untuk tata laksana IMD ya, itu ada tata laksana IMD bagaimana mulai dari bayi itu lahir sampai dengan bayi itu bisa menyusu di puting secara langsung ya. Namun kita akan melihat dulu bagaimana teknik atau tata laksana IMD yang tidak benar ya. Jangan sampai kita mengatakan bahwa kita sudah melakukan IMD begitu bayi lahir, tapi begitu ditanyakan tentang bagaimana Anda melakukan IMD itu, ternyata ada kesalahan atau kekeliruan. Misalnya, begitu bayi lahir ya, Anda menaruh bayi itu di atas perut ibu, tapi di atas kainnya, tapi di atas kulitnya itu ditutupi dengan kain atau dialasi dengan kain. Nah, ini tidak boleh. Kenapa? Karena tujuannya kita kan tadi bahwa harus ada kontak kulit ke kulit sehingga kehangatan tubuh daripada ibu atau panasnya tubuh ibu ini akan sampai ke bayi ya. Kemudian setelah bayi lahir di bedong ya, artinya sudah dibersihkan semua bayinya, kemudian bayinya dibedong baru ditaruh di atas perut ibu dengan asumsi bahwa takut bayinya kedinginan, sehingga bayinya dibedong baru ditaruh di atas perut ibu, dan Anda mengatakan itu sudah merupakan bagian dari IMD. Tidak seperti itu ya. Jadi bayi tidak boleh dibedong dulu ya, bayi tidak boleh dibedong dulu tapi langsung ditaruh di atas perut ibu. Kenapa? Karena kalau bayi dibedong itu akan menghambat terjadinya kontak dari kulit antara ibu dan bayi ya. Kemudian selama bayi di atas perut ibu, jangan Anda takut bahwa bayinya akan kedinginan. Tadi kan kita sudah lihat bahwa kalaupun mencegah supaya bayinya kedinginan, bisa ditutupi di atasnya badan bayi itu dengan selimut, gunakan topi dan mengatur suhu ruangan ya. Nah, kemudian selanjutnya biasanya kita karena tidak sabar ini bayinya kok tidak mendapatkan puting susu ibunya gitu ya. Kita langsung mengarahkan pegang puting susunya, masukkan ke mulut bayi. Nah, ini juga adalah kesalahan dari tata laksana IMD. Kenapa? Bayinya harus cari sendiri. Dan bayi ini sebenarnya dia bisa melihat puting susu ibu ya, melihat puting susu ibu walaupun kita bilang masa bayi baru lahir bisa melihat, iya dia akan melihat bagian yang tergelap, artinya puting susu ibu ini kan pada saat kehamilan terjadi hiperpigmentasi ya, sehingga dia bisa melihat dan dia bisa mengarahkan badannya ke situ ya. Atau mungkin bayinya sudah dibersihkan ya, kemudian sudah ditimbang, sudah diukur, sudah dikasih tanda, sudah diazankan oleh ayahnya, sudah dikasih vitamin K, tetes mata dan sebagainya, baru kembali dikasih ke ibunya untuk dilakukan IMD. Ini
juga tidak bisa seperti itu. Anda hitung saja dari Anda membersihkan sampai diazankan dan kembali ke ibu, apakah itu masih dalam 1 jam pertama, ya. Yang kita tadi sepakati bahwa IMD itu adalah pemberian air susu ibu, ya, segera setelah lahir pada 1 jam pertama, ya, dengan adanya terjadi kontak dari kulit ke kulit, ya. Kita kan tadi sepakatnya begitu. Jadi kalau seperti ini tidak bisa dijadikan sebagai IMD, ya. Nah, secara umum pada saat kita akan melakukan IMD, anjurkan ibu ini didampingi oleh keluarga, ya. Karena sekarang ini kan secara evidence based bahwa ibu pada saat persalinan sudah harus didampingi oleh siapa yang dia inginkan untuk mendampinginya, apakah suaminya, apakah mertuanya, ya. Jadi tidak selamanya harus suaminya, ya. Misalnya dia lebih dekat dengan mamanya, saya lebih ingin didampingi oleh ibu saya, silakan. Artinya menurut ibu siapa orang yang dia pilih untuk mendampingi dia pada saat persalinan, ya. Nah, begitu bayi lahir, ya, bayi sudah dibersihkan. Artinya pada saat kita membersihkan bayi sambil kita melakukan rangsang taktil ini, ya, yang bagian yang tidak boleh kita keringkan adalah bagian telapak tangan, ya. Kenapa bagian telapak tangan ini tidak boleh kita keringkan? Karena dia akan mencari bau yang sama, ya, bau dari ketubannya, ya. Artinya ketuban tadi kena di tangannya, dia akan mencari bau yang sama dengan baunya dia, yaitu puting susu, ya. Nah, kemudian setelah tali pusat dipotong, ya, lemak yang menempel di badan bayi ini kan juga sudah tidak boleh dibersihkan, ya. Secara evidence base ini tidak boleh dibersihkan. Kalau dulu waktu ilmu-ilmu kita dulu waktu zamannya kita bidan D1 mungkin, ya, begitu bayi lahir ada vernik casiosanya, dikasih minyak baby oil, kemudian dibersihkan, ya, supaya bersih. Ditakutkan kalau bayinya banyak vernixnya nanti semut menyukai dan sebagainya. Tidak, ya. Jadi vernix ini mempunyai fungsi yang lain, ya. Fungsi yang lain yaitu dia akan membantu menjaga kehangatan daripada tubuh bayi, ya. Bertambahnya waktu, vernix ini akan menghilang dengan udara yang ada atau suhu yang ada, ya. Kemudian bayi tanpa dibedong, ya. Tadi yang kita katakan bayi tanpa dibedong ditengkurapkan di perut ibu atau di dada ibu, ya. Dengan demikian akan terjadi kontak dari ibu dan bayi, ya. Kemudian diselimuti di atasnya, ya. Kemudian pakaikan topi, ya. Kemudian atur suhu ruangan dan sebagainya. Biarkan bayi mencari puting susu ibu, ya. Ibu dapat merangsang dengan sentuhan lembut, mungkin kan dia anaknya, ya, dipegang-pegang badannya, ya, tapi tidak memaksakan dengan menaruh puting susu di mulutnya, ya. Tapi ibu silakan memberikan usapan-usapan lembut pada bayinya, ya, tapi tidak memegang puting dan menaruh di mulutnya, ya. Kemudian di sini diperlukan sekali dukungan dari suami mungkin, ya, orang yang mendampinginya pada saat persalinan itu dibutuhkan. Jadi pada saat kita sebelum bayi lahir memang sudah harus disampaikan, kita sudah menyampaikan bahwa nanti sebentar pada saat bayinya lahir kita akan langsung mendekatkan ke ibu dan bayinya akan disusui, ya. Mohon dukungan dari bapak. Apa yang perlu didukung dari ibu ini, ya? Misalnya berikan kepercayaan diri bahwa kamu bisa menyusui loh, bagus, gitu, ya. Nah, kemudian bayi ini setelah di EMD, ya, selama 1 jam itu baru nanti bayi dipisahkan untuk ditimbang, ya, dicap dan sebagainya, ya. Kemudian dilakukan rawat jambung kembali kepada bayi, ya. Jadi begini, jangan kita berpikir bahwa begitu bayi ditaruh di perut ibu atau dada ibu langsung dia merangkak mencari puting, ya. Artinya langsung dia harus menyusu di puting. Tidak, ini semua ada prosesnya, ada tahapnya. Mengapa ada proses, ada tahap? Ya, namanya juga dia baru lahir. Dia harus mengadaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Dia harus kayak orang baru bangun tidur gitu, harus nyawanya terpompa
berkumpul dulu ya, kemudian ya adaptasilah dengan lingkungannya, baru dia akan perlahan-lahan akan melakukan pengisapan pada titik ya. Makanya itu kita harus sabar dalam memberikan IMD ini ya. Misalnya pada saat bayi begitu segera setelah lahir ya, kemudian bayi diputuskan bahwa bayinya sehat ya, memiliki berat badan yang sesuai, memiliki suhu tubuh yang sesuai ya, dapat bernafas spontan, tidak perlu dilakukan resusitasi, tidak perlu dilakukan pemakaian alat bantu nafas dan sebagainya, maka letakkanlah bayi di atas perut ibu atau dada ibu. Bila ibu seksio ya, maka diletakkan di atas dada ibu ya. Tapi kalau misalnya ibu dengan normal, boleh di dada, boleh di perut ya. Tapi kalau untuk ibu ESC kan harusnya di dada, karena di bawahnya dokter akan melakukan penjahitan ya dan sebagainya. Nah, mulailah kita mengeringkan bayi. Keringkan bayi mulai dari kepala ya, kemudian bagian tubuh, semuanya kita keringkan kecuali bagian tangan ya. Tadi kita sudah sepakat bahwa bau cairan amnion pada tangan akan membantu ini, dia sebagai apa ya? Sebagai penunjuk ya, dia sebagai penunjuk untuk mendapatkan puting susu ibunya ya. Karena antara puting susu ibu dengan cairan amnion ini akan memiliki bau yang sama ya. Supaya baunya tetap ada, dia tidak boleh, tangannya tidak usah dibersihkan ya. Kemudian vernix yang ada tidak usah dihilangkan ya. Tadi bahwa vernix ini mempunyai fungsi untuk menjaga suhu tubuh bayi ya. Segera setelah tali pusat dipotong dan diikat, setelah ibu-ibu semua memotong tali pusat kemudian mengikatnya, tengkurapkan bayi di atas perut ibu dengan kepala bayi menghadap ke arah ibunya ya, kepalanya menghadap ke ibunya, jangan melintang ya. Mungkin pada saat lahir kalau tali pusatnya pendek ya taruh di atas perut, kemudian dipotong. Tapi pada saat sudah di atas perut untuk siap di IMD, dia kepalanya harus menghadap ke kepalanya ibu ya. Kemudian jaga suhu bayi agar tetap stabil ya, dengan menggunakan selimut, menggunakan topi ya, suhu ruangan ya. Nah, pada 12 sampai 44 menit pertama ya, bayi ini dia sudah mulai bergerak ya. Dia sudah mulai bergerak, dia sudah mulai menendang, gerak-gerakan kakinya, bahunya, lengannya ya. Di sini sudah ada terjadinya pergerakan daripada motorik kasarnya, motorik halusnya ya. Ini sudah mulai di sini sudah mulai terjadi ya, bagaimana dia mulai melakukan gerakan-gerakan yang memerlukan otot-otot besarnya, kasarnya ya. Dia sudah mulai bergerak di situ ya. Ini semua sudah ada stimulasinya di sini ya. Dengan stimulasi ini akan membantu uterus ini mulai berkontraksi ya. Kenapa uterus mulai berkontraksi? Karena tadi ya hormon oksitosin sudah mulai dikeluarkan ya. Tujuan dari hormon oksitosin kan untuk merangsang terjadinya kontraksi uterus ya. Nah, walaupun kemampuan melihat bayi ini terbatas ya, tapi dia tetap bisa melihat areola mamai karena posisinya areola ini akan lebih gelap di antara semua yang dia lihat ya. Posisinya akan lebih gelap, artinya lebih hitam. Ada sesuatu yang hitam di situ yang dia bisa lihat ya, sehingga dia akan menuju ke sana. Dia akan penasaran nih apa ini yang hitam-hitam ini ya, dia akan menuju ke sana ya. Bayi kemudian akan membentur-benturkan kepalanya di atas perut ibu ya. Ini semua merupakan stimulasi yang merangsang pengeluaran hormon itu ya. Ini sama saja sebenarnya seperti pijat payudara ya. Dengan stimulasi tadi akan merangsang pengeluaran hormon prolaktin sehingga air susu akan berproduksi dengan baik ya. Oksitosin akan membantu pengeluaran ASI dengan baik ya. Kemudian bayi akan mencapai puting dengan mengandalkan indera penciumannya tadi ya. Dia akan menggunakan indera penciumannya. Dia akan mulai sampai di puting susu ya, dengan tadi bau di tangannya itu juga ya sebagai penunjuk arahnya ya. Kemudian dia mulai mengulun dulu, jadi tidak dia langsung apa-apa, tidak, dia akan belajar dulu, dia mengulun dulu ya. Nah,
pelan-pelan, kemudian dia mulai menyusu. Di sini mulai ada koordinasi antara mengisap, menelan, dan bernafas. Ya, dia sudah mulai belajar di situ. Hal ini biasanya dapat dilakukan sekitar 27 sampai 71 menitan, ya, sekitar itulah. Ya, pada saat bayi siap untuk menyusu, ya, pada saat bayi siap menyusu ini paling-paling hanya sekitar 15 menit dia menyusu, ya. Setelah selesai, silakan Anda dapat melakukan tindakan-tindakan yang lain, ya, asuhan yang lain, misalnya Anda akan menimbang, memeriksa atropometri, ya, menyuntikkan vitamin K, pemeriksaan salep mata, ya. Kemudian seperti biasa kita sudah menunda memandikan bayi kurang lebih 6 jam setelah lahir, ya. Bayi tetap dalam jangkauan ibu, ya, agar kapan saja dia mau minum susu bisa tercapai, ya. Artinya kita sudah sekarang dengan rawat GAMI, ya. Baiklah, untuk posisi persalinan saya sudah tidak akan menjelaskannya lagi di pertemuan ke-7 ini, karena pada pertemuan ke-6 saya sudah banyak menjelaskan dan juga sudah didiskusikan oleh Anda, ya. Anda sudah mencari jurnal tentang posisi itu, manakah posisi yang masing-masing posisi intinya mempunyai keuntungan dan kerugian intinya, dan kemudian pada saat kapan kita harus menggunakan posisi itu, ya. Artinya semua posisi itu baik, ada yang mempunyai keuntungan masing-masing, kerugiannya masing-masing, kapan digunakan pada kala 1, kala 2, ya, itu kita lihat, ya. Kemudian begitu juga dengan mobilisasi, ya. Untuk mobilisasi sendiri juga kemarin kita sudah banyak membahas. Untuk itu pada pertemuan ini saya hanya menjelaskan tentang IMD saja, ya. Nah, untuk pembelajaran asinkron, ya, silakan Anda mempelajari objek pembelajaran, ya, melalui link misalnya tentang IMD, kemudian posisi persalinan, dan juga tentang mobilisasi dini, ya. Linknya ada link YouTube, ya, sudah dibagikan di RPS. Kemudian untuk kolaboratif, ya, silakan Anda berdiskusi, ya. Silakan Anda pelajari PPT, ya, dan audiovisual yang sudah saya bagikan ini, ya. Kemudian Anda seperti biasa silakan membuat resitasi sehingga saya yakin bahwa Anda sudah mengerti dan paham dengan apa yang dijelaskan. Jadi resitasi ini menyangkut IMD, posisi persalinan, dan juga mobilisasi, ya. Kemudian resitasi ini silakan Anda kirim ke Google Classroom, ya. Untuk Google Classroom seperti biasa alamatnya. Dan untuk penugasan daring, ya, silakan Anda mencari, ya. Jadi dalam layanan kebidanan evidence base ini ada yang direkomendasikan dan sudah ada acuannya, ya. Terkadang terkadang bidan ini belum melaksanakannya dengan baik. Tapi dalam tugas secara kelompok ini saya minta Anda menelusuri lagi jurnal, kemudian Anda mencari praktek-praktek apa saja yang direkomendasikan baik pada ANC, ya, PNC, INC, BBL, ya, kemudian KB, ya, kemudian masa antara, ya. Silakan Anda mencari, kemudian sertakan dengan teorinya. Jadi teorinya Anda buat dalam makalah. Kemudian saya minta Anda nanti akan mempresentasikannya semua 7 kelompok ini, ya. Kita menggunakan 7 kelompok kemarin. 7 kelompok ini mempresentasikannya pada hari Sabtu, ya. Jika ada kelompok yang tidak mempresentasikan, ya, seperti biasa Anda silakan mempresentasikannya dalam bentuk video dan dikirimkan ke saya hingga saya bisa menguploadnya di YouTube untuk teman-teman lain pelajari, ya. Saya rasa penugasan ini sudah sangat jelas. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sehat untuk kita semua.